Selamat pagi semuanya teman-teman, good morning. Selamat datang di ML Pagi. Weekendnya gimana Jovan? Hello. Hari ini kita akan ngobrol barengan sama Tendi Indy Barens guys. Duet tuh gak siaran ya hari ini ya? Pagi Lydia. Kalau udah ada Lucy bilangin ya. Hai Reva, good morning. Gimana weekendnya? Coba weekendnya yang oke, thumbs up. Yang kurang, thumbs down. Kita absen dulu ya. Good morning, selamat datang di ML Pagi. Bahas apakah? Bahasannya adalah konon kabarnya salah satu pekerjaan yang paling stressful dan sering depresi itu adalah pekerjaan sebagai seorang komedian. Nah, bagaimana suka duka hidup dari seorang penebar tawa seperti Indy Barens, seperti Akio. Aku bilang Tendi dulu ya. Guys, kalau udah ada Tendi, udah sapa-sapa bilangin Lucy udah ada. Good morning, Ma. Good morning. Kenapa aku nggak ada mukanya? Bentar, salah. Ya, sudah hadir. Halo. Hai, good morning. Cakep. Kenapa sih kok kamu freeze? Coba apakah sinyal aku? Udah. Oh, bagus. Lo cakep banget. Dari mana lo? Hah? Masa cakep sih, Bo? Dari lahir kan? Ya Allah. tanpa ini ya. Ini dari Tuhan bukan dari dokter ya, Say. Dari Tuhan aja bukan dari dokter. Alhamdulillah. Aku hari ini mau syuting YouTube hari ini. Jadi aku sekarang sedang berada di jadi kan gue tuh sekarang lagi tour ya, Bo. Kemarin kan collab sama Ducati Indonesia. Terus udah gitu udahan nih collabnya sementara ini. Jadi aku sekarang collab bersama restoran aku sendiri. Jadi kita makan-makan aja, ya kan? Di Holy Cow lah, ntar di Holy Ritz lah. Nanti kalau misalnya Melanie kemarin punya ide yang bagus loh guys. Selamat pagi ngomong-ngomong. Jadi buat yang sering bergabung sama kita, kapan-kapan kita ajak makan yuk Mel. Iya, yuk bilangin dong. Yang pengen ikutan ML Pagi, kita ketemuan sama komunitas yang tiap pagi suka nonton kita terakhir makan di Holy Cow, mau nggak? Yuk, banyak pilihannya banyak. Jadi kamu mau di Holy Cow, mau di Holy Ritz, mau makan bakmi juga bisa gitu. Aku nggak bisa makan daging, pengennya mie adin gitu, ya kan? Jadi ntar kita kasih tahu kalau misalnya kalian mau, bilang mau, let's go. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Jadi seru kan? Jadi biar apa ya? Kayak gue aja sama Melanie seminggu sekali kita jadwalkan buat ketemu untuk membangun chemistry. Yes, benar. Hari ini kita akan ngobrol sama Tendi. Teman-teman kalau udah ada yang lihat Tendi di lapak komen, boleh kasih tahu ya. Ini yang pengen ikutan nanti kita begitu dekat hari haknya. Please, kita punya juga di Instagram itu ada apa lu sama lu? Ada broadcast channel. Jadi di situ Melanie sama aku biasanya. Jadi kan kita memang pengen meluaskan pasar ya, Nek, gitu. Kadang ada yang pemirsa di Instagram nggak main TikTok juga. Nah, kita kasihlah sedikit godaan-godaan di situ, recap kita topiknya apa. Kalau yang nggak nonton di TikTok hari ini nggak bisa, kita bikin ringkasannya di sana gitu. Jadi bisa gabung di sana. Yes, itu dia ya. Kita lagi masih nungguin Tendi. Jadi hari ini topik kita itu adalah ngebahas Tendi ini kan terkenal sebagai seorang public figure yang selalu menebar tawa. Kemanapun, dimanapun, pokoknya selalu lucu, selalu seru kalau ada Tendi. Padahal tadi gue udah bilang sama teman-teman, banyak banget tuh yang bilang bahwa sebetulnya salah satu pekerjaan yang paling rawan stres itu dan sering depresi adalah pekerjaan sebagai seorang komedian. Bukan cuma di Indonesia ya guys, tapi kayak di luar deh lo lihat banyak banget komedian-komedian yang ibaratnya terkenal sangat lucu and then very famous, akhirnya end up misalnya mengakhiri hidupnya, ya kan gitu ya. Bener, sama kayak Melanie gitu. Jadi pas kemarin kita tahu mau ngobrol sama Tendi, terus udah gitu, iya topiknya apa ya gitu. Sebenarnya sama aja kayak lu Mel gitu ya. Gue aja juga sering nanya gitu kan ke Melanie, Bo, lo orang tuh kalau ngeliat Melanie, lihat Indy Barens, itu kan pasti bawaannya, pasti seru deh, pasti lucu gitu. Orang lu aja gue inget Mel, waktu lu tuh mau nge-MC, pokoknya ada klien lo bilang, Mbak Mel, pokoknya tolong dibikin lucu ya. Bo, lo kebayang gak sih gitu, setiap
kali orang hire lo udah pasti lo harus lucu. Padahal emosi lo itu kan juga nggak setiap hari moodnya baik ya. Bener banget. Terus kalau misalnya orang suka misalnya di DM gitu ya, Kak ada loker nggak? Kayaknya enak banget ya kalau kerja sama kakak, pasti ketawa mulu. Nek. Menurut Ngana namanya juga manusia, ya kan Syai? Ya tempo-tempo ya Syai. Ada waktunya ngomel, marah, kesel, sedih. Ya kali lucu mulu. Nggak mungkin lah, sama aja orang. Kalau gue kan emang nggak lucu ya gitu. Kalau gue tuh banyak gini, kalau laki-lakian ya gitu kan, gue ngomonginnya motor ya. Sebenarnya mungkin laki-laki tuh seneng lihat perempuan yang pinter ngomongin motor. Terus pada bilang gini, ya ampun, seandainya aku bisa jadi suaminya Mbak Lucy, beruntung banget tuh jadi suaminya. Coba tanya sama Afid. Belum Kalau bisa tentu diretur, kalau dia bilang kalau bisa aku retur, sayang dia udah yatim piatu, nggak bisa gue balikin ke siapa-siapa. Gitu, Bo. Jadi nggak yatim piatu nggak tuh, coy. Udah nggak bisa dibalikin ke sama bapaknya ya, Syai. Kohen, good morning. Nanti ini Putro, Kohen. Terus udah gitu, ada Kurta, kalau kita jumpa nanti di Holy Cow atau di tempatnya Lucy, ikutan ya guys. Jadi kita bisa foto-foto, bisa posting-posting sama-sama. Tendi! Hai. Sabar. Udah belum tuh? Oke, Tendi tinggal di accept. Gue udah kirim invitation. Hi, good morning. Jeng. Mana sih muka gue? Ketinggalan ya? Gimana caranya ini? Turn on kamera. Aduh, aku suka turn on kamera ya. Kamera Gimana caranya? Aduh, gue udah lama gak berteman dengan. Ini ada tulisan save, gue save apa gimana? Tunggu. Gue udah send ke Tendi. Ya lu cantik banget, mampus. Ya ampun. Gila, gue mau ketemu cewek-cewek macan, masa gue nggak pakai pupur-pupuran. Hai Lucy. Hai Tendi, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Mama Leo, Leopard. Lagi Mama Bondo. Gila. Bondol ya, belakangnya L bukan N. Hi girl. Kita nggak bisa senang-senang terus tiap hari kayak gini ya. Nggak usah mikirin menu, nggak usah mikirin anak pagi sarapan apa, nggak usah mikirin nanti kalau gue pergi macet lewat mana. Nggak bisa gini-gini terus ya. Bo, bukannya lu pagi-pagi kalau gue lihat di konten lu masih nggak sih Tendi yang lu sudah teriak dibikinin jus. Pertama-tama gue cuma mau nanya, itu jus lo minum beneran? Apa? Iyalah gila. Apa hanya bahan konten? Masih dong, gue. Cuman mbak yang bantuin gue bikinin jus itu udah selesai, tapi jusnya tetap berjalan. Oh iya. Aku lihat kontennya si mbaknya ya kan. Iya. Gitu. Udah Jadi baik. ini kalau nggak pakai drama tuh kayaknya mungkin kurang garam ya, kurang mecin. Kenapa Anda begini? Bo, kan sempet dibahas sama warga TikTok juga kan ya. Katanya pacaran mbak lu tuh keluar apalah gitu kan, Bo? Maksudnya? Iya, makanya gue juga bingung ya kalau misalnya dramanya dari awal kan gak 5 tahun sama gue. Itu deh. Kata kunci itu aja. Bukan sok malaikat meskipun nama aku bukan Angel ya. Karamoy kali Angel. Atau Elga. Oh, aku udah lama gak ketemu. Jangan dong Ibu Dewan. Itu. Iya. Kan gak apa-apa, salam hormat. Salam hormat bener. Itu tuh yang tadi gue bilang. Orang tuh ekspektasinya kerja sama Indie Barens tuh pasti ketawa mulu. Enak banget ya. Bener gak sih, Bo? Gitu kan? Ada paket, Bu. Tuh ada bel. Paket, Mel. Kalau gue paling senang denger suara bel. Iya. Maklum deh, guys. Di rumah nge-live-nya yang namanya mama-mama ya, Tendi. Iya benar. Iya. Maksudnya gini, kan gue juga sama dengan kalian ya. MANUSIA. Manusia. Emang lo kata kalau kita dianggap orang lucu terus dalam hidup kita setiap detik itu kita harus lucu terus. Capek kali. Ya kan? Kita nggak bisa melucu kalau ada sesuatu. Kita Asal ada. lebih lucu kalau ada sesuatu. Iya benar. Tapi kan balik lagi segala sesuatu itu kan mungkin udah nempel di kita, ada natural yang memang sudah kita punya ya. Maksudnya kadang spontaneous yang keluar dari kita, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan itu bisa muncul karena mungkin kita punya bahan di depan kita, bisa kita mainin. Nah, tapi yang balik lagi mungkin nggak semua orang bisa punya anugerah kayak kita ini, kayak diriku, dirimu gitu kan ya. Maksudnya bisa kadang-kadang bisa lihat ada yang spontan, ada yang lucu. Kita bisa
bisa bikin jadi sebuah materi gitu. Nah, terus kan itu nempel banget di gue. Kadang kalau ngomong MC aja mungkin Kamel juga barangkali Kamel tuh kan lucu banget ya. Kamel itu komedi deh ya. Ya. Ya kan istilahnya lucu juga gitu. Mungkin meskipun dia look sporty, terus buat acara-acara sport, tapi kan juga pasti ada aja tambahan-tambahan yang suka bikin segala sesuatu jadi lebih segar. Nah, cuman bukan berarti orang-orang yang memberikan label sorry nih kalau pertanyaannya mungkin cuma sebiji tapi penjelasannya panjang nih, maaf ya. Maaf banget. Sorry. Jangan nunggu, Nek. Iya. Hari ini gue santai ya, Teh. Oke. Ya, jadi intinya bukan berarti kalau orang melihat tuh gue lucu, terus gue juga nggak bisa marah. Bukan berarti kalau orang lihat gue lucu terus gue nggak boleh ngambek. Bukan berarti kalau gue dianggap lucu terus gue juga nggak bisa bete. Manusia perempuan lagi yang otaknya ada 100 juta mikirin A, B, C di luar sampai Z. Ya gitu. Jadi walaupun misalnya kayak balik lagi kejadian kayak si mbak tersayang kami itu gitu ya. Kalaupun misalnya dia memilih untuk cabut, buat kita nggak apa-apa asal lo ngomong dengan enak dan menyenangkan. That's the key ya, maksud gue. Kalau dia alasan habis, kalau ngomong takut nggak boleh, mungkin akan ada emosi dalam arti kata loh kok gitu kan, secara 5 tahun udah 5 tahun. Tapi kan kalau misalnya dia bisa ngomongin baik-baik, gue juga bisa kasih pesangon, bisa banyak hal lah yang bisa kita lakukan secara kemanusiaan ya, maksud gue ya. Tapi paling nggak tahu-tahu izin. Ini pertanyaan udah ke situ bukan sih, belum ya? Belum. Maka dia sekalian biar lo gak capek-capek mikir. Tapi itu yang akan jadi highlightnya kok. Itu yang akan cus. Jadi dia nggak izin sama Yeni. Meskipun kemarin lo bilang kita mau ngobrol soal lucu-lucuan segala sesuatu bisa menjadi, gue tau dia pasti larinya akan ke Sinu ya. Tapi buat gue drama terkeren dalam hidup nih untuk kita ibu-ibu gitu ya adalah kalau ada terjadi drama yang dari supporting system, dari asisten rumah tangga. Buat gue itu udah nggak ada yang bisa bikin lucu, hati lu berantakan. Apalagi kalau kita udah sayang ya sama mereka gitu. Ya puji Tuhan gitu, alhamdulillah orang yang kerja dengan kami semuanya lama-lama Pak Mumu. Mungkin Mel udah sempat kenal Pak Mumu ya. Pak Mumu tahu lah. Dari kurus tetap kurus. Cuma beda di rambut aja udah di highlight. Dia 35 tahun loh udah bareng sama kita semua. Iya. Jadi menurut gue paling nggak seneng kalau orang yang keluar masuk gitu. Satu juga hawa di rumah nggak enak ya, keluar masuk. Cuman memang beda dulu dengan sekarang. Kita mending ngebahas. Aku dapat kopi tuh. Itu larinya ke siapa? Kalau pakai gue duitnya. Lu. Yes. Uangnya cuma $1 Nek, udah deh. $1 itu kan tetap uang. Iya benar. Oke, lanjut. Tapi intinya, sorry gue mau nanya nih. Intinya kan berarti memang keluarnya gue sama sih sama lo. Gue nggak demen orang gonta-ganti karena kan sebetulnya orang yang datang ke rumah kita tuh masuk ke dalam personal life kita ya Teddy. Bukan lagi. Keluarga. Iya. Tapi my question itu adalah gini, lu kan bikin konten sama dia. Nah, sebenarnya gini, si konten itu terjadi karena gue tuh minum jus kan udah lama ya, udah lama banget. Tapi pada saat gue lagi di Bogor waktu itu sama Mama Betty, terus gue bikin konten sama nyokap. Sebenarnya bukan bikin konten ya, karena kadang si video yang gue bikin itu bukan gue niatin bikin konten, Jadi one take gitu, yuk sekalian. Cuman gue gelindingin, paling cuman gue caca-caca karena kalau digelindingin semua bisa 7 menit kan dari bikin jusnya segala macam. Dari sama Mama Betty tuh gue udah bikin gitu. Kok seru ya, maksud gue bukan dari sisi orang jadi terhibur, tapi aku senang aja gitu sharing bahwa kalau minum jus itu menyenangkan gitu. Dan gue emang penyuka itu, gue emang penyuka jus sayur, gue emang penyuka jus buah gitu. Gue emang suka itu. Nah terus gue akhirnya kalau di rumah gue paling si Mbak Siti gue suruh untuk bersihin buahnya, lalala segala macem. Sampai akhirnya pada saat bikin dan menyajikan buat gue udah ajarin, kok lucu ya gitu. Jadi gue pikir gue nyalain video aja deh gitu. Gue pernah berpikir bahwa ini akan gue kontenkan. Jadi nggak ada urusan komersial dalam hal itu gitu. Tapi ujung-ujungnya ternyata ada rezeki buat pribadi ya. Jadi buat gue, ya itu gue bener-bener harus gue jaga karena itu rezekinya dia. Bu Mel aus terus Bu, Ibu ngapain sih Bu? Ibu minum apa bagi-bagi lah. Yang ngomong tadi dia yang aus. Yang ngomong gue. Aku cerita ya, aku dibikinin jus seledri dan sebenarnya Siti udah kerja sama aku sekarang. Yes. Oke, justru gue seneng. Selamat selamat. Semoga nggak ada drama ya. Plot twist Sandy, plot twist. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Tyson cocok ya.
Lanjut, Jadi dapat rezeki. iya dapat rezeki. Terus pokoknya jadi gue endorse KOL pas segala macam. Terus mereka request, boleh nggak ada Mbak Siti? Terus gue mengajukan gini, boleh. Tapi rezekinya Siti jangan jadi satu sama gue. Gini, yang lo mau kasih berapapun buat Siti, kasih aja. Nanti tolong kirim bukti transfernya, dan pure bukti transfer itu gue kasih, Bo. Siti dapatnya sekian. Jadi gue nggak pernah Tendi nih sekalian ya buat sama Siti, nanti Tendi transfer. Gue nggak mau. Karena maksud gue Terpisah ya, emang lo terpisah, pisahin dia terpisah. Makanya itu juga lihat, oh ya ini memang gue dapet dari bersama dengan ibu gitu ya. Terus orang itu dapat rezeki, orang itu kasih rezeki ya pure langsung buat Siti gitu. Jadi gue nggak ada kok untuk Siti, misal endorse dapat misal 5 juta misalnya, kamu 500 selesai 4 juta 500 selesai. Gue nggak pernah gitu. Pokoknya tertulis rezekinya Siti dapatnya sekian. Dari dulu tuh demikian. Jadi yang menyedihkan buat kami, terutama buat gue gitu, dan anak gue terutama, orang gak ada apa-apa, Bo. Jadi buat gue adalah hal yang gak bisa gue lucu-lucuin sebenarnya, karena gak ada apa-apa. Maksud gue, lu juga udah lama sama gue, lu tahu naga-naganya gue kayak apa, malaikat-malaikatnya gue naik turun kayak apa, udah ngerti ya, Bo. Jadi bisa tahu semuanya, udah kontrol semuanya. Cuman one day one time pulang dari rumah sakit, Manuel dirawat waktu itu 2 minggu. Terus dia minta untuk izin karena mau ngurus kredit usaha rakyat. Sampai gue gini, udah deh sih, lu gak usah minjem-minjem deh, mending minjem sama gue gak pakai bunga. Maksud gue secara keluarga gitu ya. Karena kalau lu minjem ke bank kan lu pasti ada bunga, tetet, ina unu, udah deh lu sama gue aja. Enggak Bu, biar saya gampang urusannya. Ya udah gue yain aja, gue izinkan gitu, cabut. Malah tadi gini, lu tega banget sih, gue baru pulang, pantat gue belum duduk, lu udah minta izin. Kan gue emang begitu, karena tuh gitu. Jadi lu tega banget sih, gue juga baru, emang begitu. Nada kita di rumah jarang do rendah. Nada kami jarang do rendah. Buat gue kalau udah do rendah berarti lu sakit, lu marah gitu. Emang kenceng tapi bukan marah, emang ini aja gitu ya. Karena buat gue tuh kalau ngomong pelan tuh gue langsung kayak, kenapa sih ada yang sedih ya kalau ngomongnya pelan gitu kan. Ya udah pokoknya di hari itu terus besoknya gue izinkan Rabu, ya udah lo kalau mau cabut besok Kamis ya, tapi gue kerja dulu hari ini. Masih pelukan, Bo. Ibu masih biasa, gak ada apa-apa. Kamis cabut, terus dia bilang pokoknya Sabtu jalan dari kampung. Terus gue giniin, Sid, gue udah beli tiket loh, karena waktu itu lagi liburan. Gue udah beli tiket buat Manuel mau liburan hari Minggu. Sid, lu balik ya, soalnya hari Minggu gue mau pergi nih, mau ke Bali sama Mas Manuel sama semuanya, karena lagi liburan sekolah, tinggal seimprit karena kan dia pas lagi libur dia sakit. Ya Bu, saya pasti balik. Sampai sekarang mau nggak balik, bahkan ngeblok nomor kita semua. Itu kan menyedihkan. Maksud gue kan kita keluarga ya, maksud gue kenapa sih lu nggak bisa ngobrol aja gitu sama gue? Kalau emang lu udah nggak mau kerja, ngomong. Memang gue dengar dia pernah bilang, nanti kalau ngomong nggak dikasih, pasti akan ada shocking terapi buat kita, karena lu mau berhenti gitu, pasti gitu. Cuma kan nggak berarti gue bilang nggak boleh pulang, nggak boleh, Bo. Terus lo kerangkeng kan nggak mungkin ya, Nek? Apalagi dipasung, ntar gue lupa kunci gemboknya. Dipasung. Jadi nggak mungkin gitu. Ini ada banyak yang komen katanya si Siti lagi live katanya. Oh dia udah dia TikToker sampai orang bilang gini, Tendi apa sekarang dia pengen jadi artis TikTok? Gak apa-apa, Bo. Gak apa-apa juga, karena itu kan bukan hidup gue ya gitu. Nah kan gue lebih sedih kalau misalnya dia sekarang live terus, mungkin mencari mata pencarian baru. Bless her kalau emang itu berjalan dengan sangat baik gitu. Iya. Gak apa-apa, Bo. Tapi maksud gue, lu ngomong aja, jangan sampai hubungan silaturahmi jadi semuanya kelar. Ngeblok nomor gue, ngeblok nomor suami gue, ngeblok nomor tamumu, ngeblok nomor istrinya, plus anak-anak gue. Kami salah apa gitu? Iya nggak sih, Bo? Jadi buat gue ini udah hal yang, dan gue patah hati banget sih. Gue kalau di mata orang tuh kayaknya gue happy lucu-lucu. Gue patah hati karena kenapa? Sebetulnya sejujurnya, Bo, di bulan kan Siti cabut tuh Juli. Di bulan Agustus itu udah beberapa brand mau kerjasama dengan gue dan Siti. Nah, menurut gue itu rezekinya Siti, bukan rezeki gue gitu. Kan suatu ini emang mumbul-mumbul ya rambut gue. Bukannya dari dulu begitu rambutnya. repot lagi cerita Siti malah rambut. Tapi ya, gue highlight pada kata broken heart. Karena gue punya mbak juga. Iya kan? 9 tahun udah ikut sama kita, ya. Udah gue ajakin ngonten komedi 9 tahun, Tendi, sama kejadiannya. Lu udah diajak kerja bareng. Kalau gue kan masih yang awal-awal seru-seruan.
Makanya orang juga jadi mulai kenal Siti karena gue sering mengikut sertakan dia di Iya. bikin jus gitu. Jadi gue emang nggak berniat mengkontenkan, lu malah lebih Iya, gue emang gue ajakin konten dia. Tahu nggak Tendi? Itu waktu pada saat ini kita cerita, kan ini banyak mama-mama ya. Saat mama-mama itu kehilangan support system, terutama tadi. Iya. itu broken heart loh. Kayak Banget, Bo. dan saat dia cabut nggak bilang, terus ngeblok semua. Itu kayak lu lagi dekat udah mau jadian, terus lu di ghosting. Abis. Ya Allah. Di saat gue lagi hamil gue ditinggal. Kayak gue udah digrepet-grepet tapi ditinggalin nih. Jadi kalau kata anak sekarang lagi endul-endulnya. Lagi endul-endulnya. Ditinggal. Tapi Iya. Tendi, sebenarnya gini, kalau gue tuh penasarannya adalah karena sosok lo adalah selalu sosok yang sangat menghibur, lucu, apa segala macam. Di saat lo lagi ngalamin drama kayak gini, terus udah gitu, lo pasti pernah dapat komen gini, udahlah Tendi, bisa nggak sih nggak usah serius-serius, bisa nggak sih ngelucu aja, udahlah nggak usah drama. Nah, lo kesel nggak Bo kalau denger komen kayak gitu? Biasanya komen itu terjadi kalau dalam konteks kerja, Bo. Ah, terus? Jadi misalnya MC gitu ya, pasti lo juga mungkin pernah ngalamin ya Mel. Misalnya kalau kita kan harus briefing ya, nggak tahu MC baru ya. Kalau MC lama senang banget sama briefing. Ya kan MC baru, MC baru kan juga mungkin punya style yang berbeda. Bener tato. Kalau gue seneng banget briefing karena suatu yang salah ya, lo akan sampai dikubur juga lo akan dibahas melulu. Ember. Kalau eventnya bagus, IO-nya dipuja-puja. Kalau nih MC-nya salah sebut Melani jadi Melano, hinanya lebih dari 7 turunan sampai kubur. Jadi gue tuh seneng banget di briefing. Ya. Bahkan gue banci briefing, tanya lagi dibilang dodol, biarin aja daripada gue salah gitu kan. Ya. Nah, kali waktu pada saat mau briefing gue nanya, Kak briefing dong bisa nggak? Terus mereka bilang gini, aduh ngapain sih Teni briefing, udahlah Teni udah bisa. Enggak, bukan masalahnya itu, cuma pengen di briefing aja. Terus dia ngomong gini, ih serius banget, biasa aja kali. Iya, bener. Kita mau. Gue bumerang kepala gue. Enggak, bukan. Gue Melani Tendi itu banci briefing asli. Iya, gue sampai gini gue pengen, enggak, cuma di briefing aja, masuk kasih tau, ih itu kan hal kecil gitu aja mesti serius-serius sama, biasa aja kali, karir aku kalau ini selesai apakah Anda akan menanggungnya? Istilahnya. Dia nggak tahu ya. Dia nggak tahu pekerjaan MC itu benar-benar pekerjaan yang Ujung tanduk. risky, very risky. Ya. Bener nggak? Lidah lu selesai loh kalau ngomong. Kelar. Dan kan kalau ini bukan mengecilkan ya, maksudnya kalau penyanyi itu kan dia misalnya 1 jam 45 menit deh. Kalau MC itu kan dari awal, Iya. pertengahan, Habis. Iya. ya nggak, dari awal, pertengahan sampai akhir kayak penyertaan Tuhan gitu ya kan? Pokoknya begitulah mau. Jadi terkadang terus ada juga misalnya gini, misalnya kita lagi di layanan publik ya, lupa deh gue apa di rumah sakit atau di mana. Kan ada kalanya kita juga lagi di kepala ada 100 kabel listrik ya yang kadang korslet. Jadi kadang gue juga lupa mesti pasang muka senyum, kadang gue juga lupa mesti hai gitu. Setelah gue dicolek, judes amat. Ya. Tunggu, lu masih mending judes banget. Gua pernah dibisikin apa? Serem banget. Bo, itu anugerah loh. Karena nggak semua perempuan memiliki. Kepala security Trans TV kali gue. Bo, nggak semua orang bisa sesangar lu. Mungkin orang-orang pengen biar nggak dicolek-colek kan jadi pengen sangar. Lu sih nggak usah dicolek, orang udah bawaannya. Berwibawa. Wibawa, say, bener wibawa. Tendi, tapi ya sebenarnya lu tuh dibalik kekomedian dan komikal lu itu, sebetulnya lu tuh orang yang overthinker kah? Orang yang very sensitif kah? Karena biasanya tuh banyak yang bilang Tendi handphone taruh pada goyang-goyang pada mabok semua. Kenapa biarin? Kenapa emangnya kalau gue mau begini? Gila ya lo? Sabar. Tuh, dia tuh ada yang komen, Bang Amel, gua kira lo transpuan. Lo pakai jalan-jalan apa ya? Asli nek, asli. Astaga Tuhan. Ya, itu apa ya? Ya, Lu tuh sebenarnya orangnya gimana sih Tendi? gue Kepribadian. super duper sensitif sebetulnya. Oh. Bahkan dari pilihan film itu gue kontras banget sama orang rumah. Gue pasti akan cari film tuh yang pengen gue nggak mau sedih.
Gue senangnya yang komedi karena menurut gue kalau sedih itu udah hari-hari. Oh, hidung aku ada yang Itu tuh ada dikasih gift lipstick kayaknya yang ngasih Siti deh. I love you Siti, I miss you Siti. Oke, boleh aku fokus ya? Heeh. Mendingan gue fokus atau gue goyang-goyangin? Tahu deh. Melatih mata. Ya, jadi kalau gue merasa bahwa gue tuh orangnya sangat sensitif. Jadi yang dari perasaan itu ngeliat sesuatu yang haru-haru gue langsung misalnya gampang melo. Pikiran. Iya. Terus overthinking, terutama soal hewan ya, soal anjing, soal kucing. Aduh gue kalau udah lihat hal yang sedih tuh, kalau di Instagram, di sosial media pasti gue cepet scroll. Atau hidup manusia. Kayak kemarin aja gue ada kerjaan di kolong jembatan, gue liat anak-anak kecil dari umur 3 tahun sampai 20 tahun, mereka belajar di bawah kolong jembatan, cengeng. Gue cengengan sebetulnya. Cengengan, baperan. Terus kalau ada sesuatu yang mungkin mood gue juga lagi kurang begitu nyaman, terus ada orang ngomong tek, gue langsung kenapa sih gitu. Gue tuh seperti gitu. Dan kalau overthinking udah jelas namanya perempuan kali ya. Iya. Perempuan. Nggak bilang bahwa gender perempuan itu selalu overthinking, tapi rata-rata kita kan bicara soal hormon, soal midlife crisis lah, apa segala macam. Jadi semuanya tuh ups and downs banget. Belum lagi kan banyak hal hidup, pekerjaan, anak-anak, keluarga kan pasti banyak hal. Mikirnya tuh banyak. Jadi apalagi semenjak nyokap gue udah sendiri, overthinking gue tuh jadi makin banyak. Kalau mau tidur tuh, mama gimana ya? Udah tidur. Jadi PR di kepala gue tuh sampai akhirnya gue tidur dengan kecapean. Jadi balik lagi, mau dong Bi telur ceplok, mau. Telur ceplok. Makasih Abi. Terus jadi gue yang dilihat orang tuh kadang melihat orang tuh Tendi tuh lucu ketawa. Di balik itu tuh gue juga orangnya malah lebih tidak bisa diduga sebetulnya karena gue iya kan gitu. Kayak Kak Mel gimana? Kalau Kak Mel gimana aslinya? Coba. Kita kan Lo kan lembut banget. Oh, bukan lagi, lebih ke bukan lembut, lelembut say. Saiton dong. Ini lu bintangnya apa sih? Capricorn. Capricorn. Sama kayak gua. Sama lo ya Ci? Iya, sama Iya, kita. berdua nih sama. Tapi ya sebenarnya orang-orang yang memberikan tawa, komedi itu banyak banget sebenarnya orang-orang yang sebetulnya di belakang insert orang yang quite sensitif loh. Iya, benar. Iya, justru ya maksudnya kita ini ya puji Tuhan alhamdulillah kita bertahan di dunia entertainment, bukan entertain ya kakak-kakak, entertainment ya. Karena mungkin kita juga dikasih anugerah mampu untuk bisa melihat hal-hal yang semua bisa jadi bahan. Kita mencoba untuk meringankan segala sesuatu melalui pekerjaan kita. Meskipun setelah kita kerja, anjir capek banget gitu kan. Terima kasih, aku senang dapat 5 juta. Terus, ya paling nggak saat Pak kita semua pulang ke rumah kan kita pengennya ada yang enak dan menyenangkan. Nah di situasi balik lagi nih, di situasi yang terjadi di bulan Juli kemarin, buat gue balik ke rumah itu adalah kayak gue terbang sayapnya patah atau kaki jalan kencang karena gini. Gue happy di panggung, gue happy di depan kamera, tapi pas gue pulang ke rumah, aduh ini pasti akan ada segudang hal yang mesti gue pikirin lagi gitu. Jadi ya balik lagi ya nggak selamanya hidup itu selalu dianggap seru dan lucu buat orang-orang ya, karena kita sendiri juga kerja keras untuk bisa mikir, kita juga pengen ringan apa yang ada di hati sama di kepala. Iya sih, tapi soalnya gitu ya, itu Capricorn banget ya, Bo. Kalau di luar nampak, wow, halo semuanya baik-baik aja. Giliran lagi sendiri, masuk ke dalam rumah, apalagi kalau rumahnya support sistemnya lagi pincang. Iya. Bubar deh tuh. Kan kalau kita keluar rumah si supporting system itu kan yang mewakili kita ya untuk siapin Ina, siapin Unu, siapin segala macam. Kalau lu mesti double job mikirin lagi kan lelah sekali gitu rasanya, dan harusnya kan tuh nggak bisa terjadi ya kalau bisa komunikasi menyenangkan. Oke, aku punya pertanyaan sebenarnya buat Melanie sama buat Tendi. Kalian ini kan kalau di panggung oh bukan. Hadiahnya nanti dikirimin invitation live bareng sama Siti. Iya. 3 kali loh ibu ulang-ulang. Gue jadi udah di rumah lu deh. Bikin jus seledri. Karena gini, gue tuh bukan komedian seperti kalian ya. Jadi waktu itu pernah. Tapi kamu suka melucu juga loh, dan lucuan lu tuh segar, kelasnya beda. Wah, gue tuh harus sarkastik berlucu. Gue ditaruh di program TV sport balap motor, gue kelenger cuma gini. Lu tuh bisa punya hint-hint yang
apa ya, celetukan dan komentar lu tuh pas gitu. Kalau gue mungkin belum tentu. Kalau kuda lumping gue bisa. Aku udah lumping aja ya, aku udah lumping banget. Gimana sih? Bo, tapi gini, gue tuh pernah waktu itu diundang lah OVJ lapor Pak. Gue ngeliat Sule, terus udah gitu lihat Andre Taulani segala macam, kan cepet ya responnya. Terus udah gitu mereka tutut. Nah kalian tuh juga, lo berdua tuh juga. Tapi sebenarnya di saat lo lagi berpikir cepat, apapun bisa jadi bahan kayak kata Tendi gitu ya. Tapi pasti ada saat dimana lo ngerasanya wah ini kok kebangetan ya bercandanya. Lo pernah nggak tuh kayak gitu? Pas lagi live. Ada aja, Bo. Adin. Ada aja. Terus gimana? Kan misalnya kita kan baper ya, Tendi, lo sama gue tuh sama gitu. Kita nampak luarnya tuh eksteriornya keras, padahal di dalam cengeng. Ada. Apalagi kalau di panggung harus bisa bersama dengan orang-orang yang pekerjaannya sama dengan kita, sama MC banyak dan segala macam gitu. Atau komentar-komentar orang ada aja. Tapi ya kan kita nggak bisa egois untuk menunjukin bahwa ini gue marah nih gitu ya kan. Kita juga nyelamatin karir kita, kita juga nyelamatin kerjaan kita. Jadi ada momen yang aduh sialan gitu. Tapi kan panggung masih depan kita masih di atas panggung, semua mata masih lihat kita, kamera dan sebagainya. Daripada kita selesai di saat itu, ya mendingan ya kita nyelamatin diri kita sendiri untuk ya udah gue mencoba. Sebetulnya cara untuk nggak meladenin kan gampang, tapi ada hal tertentu yang kadang kita nggak mampu untuk bisa handle. Ya kan, jadi tapi paling nggak ya udah deh kalau kali ini menyakitkan, nggak usah jauh-jauh deh. Emang lu pikir Bekti kalau ngomong sejuk ke gue? Gak usah jauh-jauh deh, Bo. Tendi, kadang juga ya ada komen sama Bekti, lu masih ada baper-baper secara lu kan udah ibaratnya kayak Awin banget orang dah gitu, udah lengkap banget. Manusia kan ada mood-moodan, Bo. Iya, kadang mood kita lagi skut, kadang mood kita lagi seru, lagi nggak pengen dicolek, ada kan gitu. Nah kalau di saat momen gue lagi nggak pengen bercanda, terus si monyong itu bercanda terus bikin hati gue sedih atau sakit hati, ya akan ada reaksi, gue marah atau gue diem gitu. Jadi ya bukan berarti bahwa sesama sahabat pun kalau ngomong kita bisa asik terus gitu. Ya kayak lo juga deh Mel, Ci, ya kan? Geng lo kalau ada aja kan pasti cuman ya udah deh paling gitu. Sahabat gue ini, paling ini gitu kan. Mungkin karena kita sudah sangat ranum ya. Kalau dulu kita masih muda, gue tinggal juga lo. Gue masih banyak teman yang lain. Cuma kan kita makin hari circle kita makin kecil kayak hati ayam ya. Bukan buat ayam ya, hati ayam. Buat ayam gini-gini dong nih. Ya itu kan gitu. Ya gitu. Jadi ya, ada aja Ci yang bikin kita sialan lu kenapa sih ngomong kayak gitu, apaan sih gitu. Iya. Dan buat gue sekarang setiap gue pergi gitu ya, kalau ada orang yang colek Tendi, Siti mana, itu gue sedih loh. Bukan gue jadi dia udah gak kerja sama gue tuh sedih loh, karena gini, karena sebetulnya gue nggak mau dia pergi gitu. Walaupun dia harus pergi bukan dengan cara yang seenaknya gitu. Gue tuh sedih, dan bahkan gue malah tiap orang tanya Tendi lagi ketawa-tawa, lagi habis terus tawa Tendi Siti mana, itu bisa gue langsung drop loh. Dari yang lagi happy aduh gue langsung sedih, tapi gue mesti nahan ya. Terus gue iya Siti udah gak kerja lagi sama kami, tapi ya mudah-mudahan dia ini deh senang dengan pilihannya gitu. Terus ada lagi yang komen, tapi kan dia sekarang jadi artis TikTok. Itu pilihan ya, bukan gue yang mau, tapi Siti yang mau. Cuman sayangnya ya tidak selesai dengan baik-baik, itu aja yang menyedihkan buat kami gitu. Sorry ya Tendi, kalau pagi ini berarti kita tuh jadi kayak ngorek-ngorek lukanya Tendi, nanyain. Gue udah ngira ini akan ke situ pertanyaannya. Padahal gue belum nanya, cuma nanya jus doang. Iya. Langsung dia Karena sebetulnya itu yang bikin gue udah sulit lucu di rumah, Bo. masa. Jadi kepergian Siti tuh buat gue, karena gue patah hati. Gak usah Siti, Mumu sakit deh, gue pasti akan patah hati juga. Maksudnya aduh si Mumu sakit, bukan karena siapa yang mau jemput anak-anak, siapa nganterin, bukan gitu. Tapi semoga dia baik-baik aja ya, nggak ada apa-apa. Misalnya gitu. Apalagi ini cabut yang tak beralasan terus nggak bilang, kan itu. Ya kadang gini, gue ngerti. Jadi Tendi tuh sama nih kayak gue gitu ya. Kayaknya banyak deh orang yang mengalami hal yang sama juga. Di saat lo udah punya intention yang baik, lo sebenarnya ayo dong. Lo kalau mau maju bareng, ayo. Lo mau dapat endorsan, ayo. Lo kan tadi kita denger ya, Tendi udah ngomong apa. Pokoknya kalau misalnya emang ada endorsan, dipisahin aja tuh punya Tendi sama punyanya Siti gitu kan. Nah sebenarnya itu kan udah ada niatnya. Sebenarnya itu yang bikin sedih banget di saat niat baik lo itu, lo udah punya intensi yang sangat baik, kok tiba-tiba
bye gitu aja tanpa ada penjelasan. Nah itu yang kayak ini kenapa sih sebenarnya ada apa? Jadi kayak nggak kelar gitu ya. Ya, tapi poin utamanya bukan di masalah kerjaan juga sih, Ci, tapi karena ya kita kehilangan sesuatu yang nggak diduga gitu loh. Iya benar. Karena lu tuh sayang. Benar. Karena lu sayang teh. Iya, dulu kan dia berdua sama adiknya. Nah, jadi panjang lagi nih. Iya, Bagus ya, Bu. Kan kita jarang jumpa, Bu. Yang satu naik mobil melulu keluyuran, yang satu keliling kemana-mana, iya kan? Gini aja ya. Jadi nggak, awalnya ada adiknya cabut juga nggak bilang. Enggak, dulu dia berdua sama adiknya. Terus udah gitu, yang menyenangkan adalah adiknya setelah hampir setahun ya mau Iva ya. Ternyata dulu ya. Hampir 1 tahun apa? Hah? Iya, hampir 1 tahun. Kamu lagi nyapu gantiin kerjaannya Mbak Siti. Pak Mumu luar biasa Pak Mumu. Mbak Mel. Mbak Meli. Mbak Meli Guslo ya. Melanie Ricardo. Melanie, oke baik. Pak Mumu sehat-sehat ya. Ya Pak Mumu. Nah, jadi intinya waktu dulu Siti kerja sama adiknya di rumah gue. Terus selang hampir setahun terus dia izin, Bu boleh nggak saya mau izin nggak kerja lagi. Kenapa Iva adiknya? Karena saya mau program hamil. Gua kasih, Bo. Ya kali gue nggak kasih. Iya. Orang yang punya anak gue kasih ada hadiah-hadiah kecil apalah gitu. Kadang kan maksud saya, that's it. Maksud gue aman-aman aja gitu. Dan hubungannya cukup dan masih baik sampai sekarang. Dan memang terbukti pada saat dia pulang kampung dia hamil, anaknya sekarang udah gede. Dan gue senang aja kalau hubungan itu tetap baik. Ya nggak sih, Bo gitu. Terus gue bilang sama Siti, ini kan adik lu cabut nih, gue cariin orang lagi. Alah nggak usah, Bu, biar saya aja. Itu gue yang memperkerja Rodikan. Ya kan dia bilang saya nggak mau, Bu, ada teman saya sendiri aja. Kok saya udah tahu kerjaannya kayak gimana. Jadi Sekarang udah ada penggantinya si Siti, udah ada teh. sekarang udah ada baru. Ya berarti kan PR gue adalah gue harus mulai lagi untuk Ngajarin lagi. Oke, gua nanya ya. Ini kan udah ada penggantinya Siti. Ke Pak Momo ini deh beda case ya, udah lama banget. Terus lu nanti kan lu punya luka nih, luka dalam arti gini, sedih ya, ditinggalin, kayak rasa di ghosting, tadi kita udah bahas gitu. Nah, begitu punya mbak baru, apakah lu akan memperlakukan sesayang lagi kayak sama Siti, sedekat selekat itu? Lekat ya, bahasanya lekat. Jadi kalau udah cabut tuh kayaknya kita tuh kehilangan gitu. Atau ya udah profesional aja. Atau bikin boundaries gitu ya malah ya. terus terang gue tuh sebetulnya sama orang yang kerja di rumah gue tuh di rumah kami jarang bikin batasan pasti ada ya, batasan pasti ada karena kamu bekerja dan saya perlu kamu perlu saya gitu, istilahnya gitu. Nah cuman kalau sekarang ya gue nggak bisa punya, karena waktu sama Siti pun kan semua berjalan langsung ya, maksudnya natural aja gitu. Kita bikin video yuk gitu. Jadi nggak pernah gue niatin untuk bikin konten gitu. Kalau lagi mood gue bikin video, kalau enggak. Nah kalaupun sekarang ada pengganti, gue nggak bisa langsung memikirkan langsung ntar kita bikin konten, ntar kita apa. Nggak, karena tugas gue sekarang adalah PR baru untuk ngajarin lagi dari awal. Jadi as a professional mungkin sekarang gue cuman ada mbak baru, gue ajarin dan semoga anak-anak gue bisa menerima gitu. Dan screening orang baru gak gampang loh, Bo. Ini kalau mau nanti hari berikutnya mau membahas cerita seputar drama asisten rumah tangga ART bukan Adi Tulang ya gitu. Gua akan bersedia. Karena pasti kita bisa tahu ternyata tipikal orang tuh macem-macem, Bo. Aduh, iya, tinggal di rumah kita masalahnya, ya kan? Jadi emang gak semudah itu. Screening orang-orang yang masuk kerja itu buat gue PR banget. Yang terlihat tampaknya lugu tapi wow, luar biasa akalnya ada. Ada yang terlihat sangat gesit dan sebagainya. Ternyata dia juga punya pikiran yang cukup cerdas sampai akhirnya bisa punya banyak dalih untuk bisa punya pekerjaan lain di luar pekerjaan gue. Itu serem sih. Jadi kalau ada kesempatan untuk ada topik seputar ART, gue akan dengan senang hati supaya kita bisa tahu bahwa tadi ada tagihan dari bank aku decline. Tunggu kok suaranya berhenti. Lu, mic-nya Mel belum ada. Pak Mumu rame banget di belakang. Lagi bongkar panggung apa bagaimana sih Pak Mumu? Dia mau bikin dangdutan.
Kamu mau kalau nyapu itu kayak lagi bongkar rumah, Bu. Iya, makanya gue bilang rame ya nih. Oh, Kalau gue, kita tanya ya masing-masing ya. Big nononya apa? Kalau dari ART deh, kita spesifik ART ya. Kalau gue, kalau kebanyakan suka ngerekam nge-live tanpa izin. Gini, I'm okay with nge-live, bener nggak Tendi? Tapi dulu tuh gue pernah punya ART. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Kita nggak tahu kan. And I hate orang yang kalau misalnya nge-live tuh nggak bilang-bilang. Karena kan obrolan yang tadinya privasi, berubah ke ruang publik. Bener gak? Iya. It's a big no-no. Lu apa? Tendi sama Lucy? Lucy dulu deh. Enggak, kalau gue ya sebenarnya gue juga jadi lo ngomong kayak gitu gue jadi kepikiran. Iya ya, Bo. Kalau misalnya jadi ART-nya Melanie Ricardo sama Indy Barens, karena mbak-mbak gue nggak ada lah yang live TikTok segala macam lagi ngobrol sama gue. Iya dong. Tapi kalau Melanie Ricardo, kalian pengen tahu nggak sih dia beneran bopeng apa enggak? Iya kan? Ya dong, secara lo lihat TikTok, Melanie Ricardo, pejuang kulit apa segala macam, dia bisa spill loh, Bo. Ya kan? Apalagi dia main TikTok. Misalnya, kalau misalnya Tendi punya ART juga, kalian tahu nggak sih? Ini Barens tuh sebenarnya nggak lucu loh kalau di rumah. Bisa kayak gitu kan? Kalau gue tuh kan, Bo. Dan yang terjadi itu Iya kan? seperti itu yang beredar. Terus gue gini, ya emang gue nggak boleh marah. Nah, Highlight ternyata gak sebaik aslinya. Bo, emang kalau orang salah nggak boleh ditegur. ya kan? Bener kerjanya nggak boleh gue ingetin. Kalau sampai 2-3 kali salah, terus gue jadi do tinggi, emang gue nggak boleh. Kalau sampai buang pembalut dalam kloset, emang gue nggak boleh marah. Intinya, gue nggak sebutin ya siapapun, tapi jadi jangan ada. Buang pembalut ke dalam. Gue nggak sebutin ini produknya mana, tapi maksud gue sebagai ibu di rumah, kalau asisten rumah tangga lo melakukan hal-hal yang orangnya jorok misalnya, gue nggak sebutin siapa ya, ini contoh, orangnya jorok, lupaan, suka-suka dia, dong marah, lu punya hak, ya dong, tapi jangan di highlight marah-marah mulu, Itu. karena salah mulu, come on, gue udah pengen pulang ke rumah, nggak beres ya, Bo, otak kita kan berceceran, di panggung, di studio, Cila, artis bener. Tapi iya kan, maksud gue gini deh, Melanie sama Tendi itu kan lo di luar itu pasti kita sebagai seorang public figure, lo pasti menjaga banget image lo. Pengennya terlihat baik-baik aja, bener gak sih gitu? Bukan pencitraan ya, cuman lo nggak mau tuh dikorek-korek kayak gitu. Nah, kebayangkan gitu, kayak tadi Melanie cerita aja, mbaknya live lo, Bo, lagi ngobrol sama lo, itu kan, Bo. Banget gue. Gimana Mel? Jadi mbak lu gimana? Nggak, jadi misalnya kita jalan-jalan, misalnya saya gue ajak ke Bogor deh, misalnya deket apa jalan. Ya nggak apa-apa, mungkin dia pengen nunjukin pemandangannya Tendi. Cuma maksudnya gue lagi ngobrol di depan atau di mobil deh gitu. Terus dia nge-live, itu gue kesel banget gitu. Maksudnya kalau lu mau Iya sih. lu bilang dong sama gue, karena kan banyak obrolan-obrolan kita privasi yang kita pikir cuma kita doang berubah gitu loh. Nah itu lo sadarnya kapan pas dia lagi live itu pas Jadi dia kayaknya udah lama nih. Terus habis itu dia ke muka gue. Hai bu, dada bu, pada nanya ini. Terus gue like, kamu video apa live? Terus gue lihat tuh ada yang nonton ini. Terus gue, kalau live ngomong dulu ya. Ya maksudnya kan kita nggak nyaman dong. Nek. Terus ke muka, congor muka lu gitu loh. Iya betul. Iya. Dialami juga sih sama ada stylist gue. Jadi pokoknya dia cerita dia masih punya balita. Terus di waktu tertentu memang udah misalnya lagi abis mandiin anaknya lagi main gitu si pengasuhnya live bigo. Terus kita nggak boleh marah gitu. Iya kan? Jadi maksud gue orang-orang tertentu jangan meng-highlight, jangan ngangkat hal yang si Indi biasanya lucu, tapi dia kalau marah gila. Ya pasti gue punya alasan kenapa gue marah dong. Mel juga, Lucy juga. Jadi jangan gara-gara udah nggak kerja di tempat kita ini, terus lu nyongkel hal-hal yang tukang marah, emosian, apa-apa salah. Ya mungkin memang ada salah jadi makanya jadi marah. Bener nggak sih, Bo? Kan gue juga nggak gila, kita nggak sedeng juga. Udah gelas ditaruh rapi, terus kita masih ngomong, kenapa nih gelasnya rapi? Oh gila loh. Iya kan? Iya. Dan marah tuh capek loh, Bo. Marah tuh capek. Marah capek, tapi mungkin mereka itu menganggap bahwa ya gue salah lagi. Ya lu mesti introspeksi dong kenapa lu salah. Nah itu Waktu dia. itu lucu. Benar. Cuman apalagi ada statement yang menyatakan itu kan cuma luarnya baik. Gue tuh sedih loh, Bo, digituin. Apa luarnya baik gimana ya It gitu. hurts. That it hurts. Iya.
itu kan cuma kelihatan luarnya aja, luarnya baik. Gue manusia juga yang punya mata. Terus kelihatan kalau ada yang nggak bener, gue tegur. Kalau ditegur sekali nggak bener, boleh dong. Gue punya cara lain untuk menegurnya. Tapi gue nggak pernah keluar kata-kata kasar. Sorry, kata-kata tolol, goblok, binatang. Sorry, mungkin high pitch-nya gue mungkin agak beda, lebih fals, ya. Karena mungkin udah sekali dua kali mengulang kesalahan yang sama. Kita sebagai ibu rumah tangga masa nggak boleh sih ngingetin dengan ngasih tahu. Jangan itu yang di highlight. Ya. Ya kan? Dan balik lagi porsinya harus dibalikin ya Tendi. Iya. Ini kan dia bekerja buat Tendi gitu. Jadi ada hubungan profesional sebetulnya harusnya di situ, ya nggak sih? Mohon Jadi maaf kalau ibu-ibu, tau gitu kemarin gue naikin aja masalah ibu rumah tangga sama ART topik. Ya, ini topiknya soalnya udah jadi bukan yang lucu ya, Bu. ART Bener kan? Di balik kelucuan yang harus dia put up di luar di Udah mau diudahin. Udah mau diudahin, udah mau selesai. Enggak. Di balik kelucuan lu tuh harus put up dengan banyak hal. Dan the fact that lu tuh harus dibilang harus lucu, harus menyenangkan all the time. Nah, nggak mungkin dong, kita kan manusia. Iya. ya kecuali ada alasannya, balik lagi, ya Iya. kan? Tapi tadi kan Lucy sempat nanya, lo kalau ART di rumah ada nggak sih hal yang misalnya ada batasan-batasan atau apalah gitu? Kalau gue, untungnya selama orang-orang kerja di sini kayak Siti gitu udah cukup tahu bahwa lo boleh pegang handphone kalau udah nggak kerja. Maksudnya nggak melakukan apa. Tapi Siti biasa pegang handphone, Bu, di belakangnya biasa jam-jam segini dia pasang salawatan, pasang koplo, dangdutan. Buat gue seru, gue tuh di rumah yang ramai dan itu nggak pernah ada larangan. Kesukaan orang, asal lu jangan lagi kerja teleponan pakai headset. Itu gue paling sebel. Maksud gue gimana lu bisa fokus kalau lu dengerin orang sambil pakai headphone lah, earphone apalah gitu. Itu nggak pernah dilakuin sama Siti. Maksudnya itu Yes. ya, cuman ya yang terjadi terkadang ada hal-hal yang karena itu kan orang apa sosial media ya, Bu, apa apa posting. Iya. Akhirnya gue bikin saat lagi screening orang baru, gue menyampaikan bahwa maaf ya, saya nggak mengizinkan kamu untuk foto atau video tanpa izin. Yang tadi Nel bilang. Ya, benar. Karena ini rumah kami, ini adalah privacy, jadi please jangan foto misalnya ada telur apa cekrek, ada salah dikit apa cekrek, saya nggak mau itu. Udah wanti-wanti dari awal. Bukan nggak mau dinilai jelek ya, Bo, cuman lu jadi lebih sibuk mikirin postingan lo dong dibanding lo kerja. Nah, itu dia. Kalau gitu jadi konten creator aja. By the way ini teman-teman maaf, aku yang bilang Tendi lagi di roasting di sebelah. Udah ya, maksudnya gini, ini kan Tendi kita cuma cerita-cerita, bukan Asal mendiskusikan. komen aja lu ah. Iya, dan nggak usah dikasih tahu Tendi ini nggak usah. Dan Tendi juga udah kayaknya emang lu harus let go dan akhirnya juga untuk bisa healing. Udahlah, walaupun masih ada bekas-bekas gitu Tendi ya. Ya, ini mungkin ada teman-teman yang baru lihat terus main komen aja karena lu nggak dengerin dari awal. Basically, gue pribadi dan kami keluarga, kami tuh sayang banget lah sama Siti. Cuman mungkin Siti yang udah nggak sayang sama kita. Jadi intinya gitu aja. Kalau dia sayang dia nggak akan melakukan itu. Dan sampai kapanpun kalau misalnya ditanya, Tendi masih mau nggak ketemu Siti? Mau banget. Ya. Lu nggak nutup hati dan nutup rumah, kan yang pergi dia. Tunggu. Kalau dia mau balik lagi ke rumah lu masih mau? Dengan senang hati. Wah, really? Wow. Gue pengen punya silaturahmi, gue paling nggak suka hubungan manusia tuh lu blok-blok gitu. Wow. Dan menyakitkan buat Manuel loh terutama. Karena kan kita itu deket banget sama Manuel kan. Di blok Rafa, di blok istrinya kamu di blok. Gue gini, apaan sih? Kenapa kan yang mau izin ke bank elu kok nggak balik lagi? Gitu. Jadi gue Wah, tapi hebat ya. Gue udah nggak mikirin karena gue nggak. Hebat tapi lu kalau gue jadi gue nggak akan kerjain lagi. Tapi silaturahmi oke. Tapi I'm not gonna take her back to my house. Kalau gue. Karena makasih Abi. Bibi gue bikinin bakwan goreng. Wah, breakfastnya enak banget. Bibi gue Endul banget bu. lebih tone down, lebih Siapa yang bikin teh? ada di Ati namanya. Oke, Yes. Ini jangan masuk dulu TikTok deh. Ntar abisin dia nge-live lagi. Udah jangan. Jadi Bo, kalaupun misalnya nih ceritanya nih one day one time dia mau kerja lagi, berarti kan dia perlu ya. Maksud gue gini, selagi gue masih bisa bantu, please welcome. Gitu. Wow. Ya, karena kami nggak pernah merasa punya masalah yang pelik gitu, Bo. Karena nggak jujur, enggak. Iya. Bisa bohong, enggak.
Cuma manusia kan pasti suka ada misalnya, kadang lo berantakan, kadang lo lupa ini, kadang lo asal. Tapi Masih oke lah ya. kalau buat gue pribadi, kalau lo memang masih mau kerja dengan gue sih nggak apa-apa. Cuma kan yang udah nggak mau Titinya, bukan gue. Dan lu juga nggak ada traumanya, Tendi. Udahlah kemarin habis di ghosting sama Siti. Sekarang pembantu, sekarang ART baru namanya Ati lagi. Udah Siti, Ati. Lu bisa nggak yang lain, Dewi kek, Nova? Ada yang namanya Dewi kemarin nggak bener, udah selesai juga, udah Bo. Oh yang gua membalut. Oh bukan itu. Sekarang kita ketemu bertiga, lo pasti dengernya. Tendi, lo tuh bikin siaran sama Farhan juga sekarang. Satgas di Spotify. Ih, jadi bahas apa itu ceritanya? Bahas Apa apa? ceritanya? Nggak ada ini ketawa-ketawa aja. Oh bukan bahas politik. Ini bareng. Di rumah gua aja udah lebih pelik politik ya, Bo, apalagi bahas negara. Terus kan dia udah mau jadi wali kota. Nanti ngomongnya jadi gimana? Nggak bisa bebas dong. Udah pencitraan Farhan pasti. Itu. Awal tuh gua malah nawarnya kan bikin YouTube. Oh. Nggak mau gue mau bikin podcast aja. Oh ya udah. Dan sebenarnya dari zaman dulu tuh gue siaran lagi. Gue tuh seneng banget ya siaran ya gitu. Gue kangen ya, siaran gitu. Terus dia nggak mau. Akhirnya Toto dia bilang, jadi kita bikin podcast aja yuk. Ya udah. 1, 2, 3 jalan. Kita bahwa emang isinya memang gak ada, tapi ya kocak aja gitu menurut gua. Refreshing ya. Lo kalau ketemu temen-temen kan, kalau ketemu ngobrol ketawa tuh tanya dulu apa cara lu tuh kendor gitu yang tadinya kenceng. Nah begitu pula dengan satgas kita gitu. Nah terus dia bilang, Han, lu tuh udah di politik lo. Lu jangan jadi melencong bapak-bapak banget. Gua kagak mau, gua bilang gitu. Bukan masalah gue dodol ya, cuma gue emang gak suka aja bahas politik. Maksudnya Ganas ya. Ya. kan ganas dan aduh di rumah juga kadang hawanya suka panas, pas gue mesti memanaskan diri dengan politik. Jadi dia bilang itu nggak apa-apa, dan ternyata memang terbukti selama Satgas podcast itu jalan, ya kita isinya tahu aja, Bu. Jadi itu podcastnya calon wali kota sama wali kelas ya. Iya benar-benar guru BP dia nah. Iya benar. Tendi, kita singkirkan nih sebentar soal Siti ya, dikit aja. Kan banyak orang misalnya kalau ngeliat kita nge-live nih, kok udah lama sih nggak muncul di TV, apalah segala macam gitu ya. Terus hidup itu kan kalau dulu tuh memang kita tuh artis hanya hidup dari TV. Ya. Kita tuh like kepapet ya, kalau nggak ada TV kelar deh kita, ya atau miskin ibaratnya. Tapi kan kalau sekarang tuh ada digital, kayak lu juga bisa tiba-tiba lu bikin konten walaupun lu nggak niatin ya, TikTok lah apa segala macam. Padahal banyak artis yang usianya senior nggak bisa keep up lagi tuh dengan perubahan-perubahan itu. Nah, apakah lu men-challenge diri lu untuk bisa ngikutin anak-anak yang usia di bawah lu sekarang dengan bergerak ke podcast, digital dan segala macam, atau memang secara natural terjadi aja? Natural terjadi aja. Karena gue memang pengen banget buat siaran lagi radio. Pokoknya untuk temen-temen orang-orang yang udah biasa siaran pasti akan ada rasa rindu ya, candu ya. Buat gue nih kalau ada orang yang tanya, Tendi, lo kalau misal mau dikasih pilihan siaran lagi atau mau apa lagi? Siaran. Ya. Gak tau ya, gue kayak punya kenikmatan. Mungkin gue gila ya, gue cinta dengan suara gue di headphone. Sama dong. Gue sempurna banget sih suaranya, meskipun kata orang gini, ih, stres gue dengernya. Tapi gue menikmati gue bisa punya theater of mind, terus bisa gue ceritain ke orang gitu. Buat gue tuh goalsnya dapet banget. Lu gak usah lihat visual, lu gak usah lihat alis gue yang miring sebelah, lu gak usah lihat sempurnanya kulit gue, tapi lu bisa didengerin orang, terus orang, oh si ini ngomongin A, ini ngomongin B, itu nikmat banget. Nah entah gimana keinginan gue itu pernah gue sampaikan sama Farhan, siaran nggak mau. Rupanya dia nyangkut kali ya, nyangkutnya gara-gara film Glenn Fredly, Bo. Jadi kita berdua itu isi suara di scene awal. Jadi kan waktu zaman Hard Rock FM awal dulu tuh kan ya, Bo, inget gak sih? Glenn tuh sering banget kan bolak-balik ke Hard Rock FM. Dia the first artist yang setiap launching apa pasti ke Hard Rock FM. Iya benar. Jadi tampaknya momen itu dipakai banget tuh sama Daniel Mananta kan, karena memang di tahun 2000-an Hard Rock FM tuh inilah banyak didengar dan banyak pendengar. Masuklah suara gue sama Farhan di film itu. Terus rupanya kayaknya Farhan terus kita diundang kan ke premier filmnya Glenn. Kita datang, setiap orang yang datang lihat kita terus nonton film Glenn langsung salaman sebelah gini. Gila ini Farhan, gue jadi inget zaman radio dulu.
si Dodol itu langsung GR ya. Oh dia pikir aku akan terkenal kembali. Ya kalau gue mah happy aja ya Bo. Gila suara lu tuh berdua ya Indi Farhan. Udah bukan Indi Erwin lagi loh, Indi Farhan. Padahal kan zaman dulu kan Indi dan Erwin Parangkuan. Iya. Tapi momennya Glenn masuk, almarhum Glenn Fredly, dia ada di Hard FM penyiar Indi dan Farhan. Jadi setiap kita ketemu, gue dengerin suara lu Indi Farhan. Disingkatin gila loh. Itu momen Hard FM banget tuh zaman apalah gitu. Iya benar. Masuk tuh banyak yang nge-DM dia, banyak komentar-komentar dia. Akhirnya dia pikir, udah deh siaran yuk bikin podcast. Jadi semuanya kayak gayung sambut. Gue pengen ini dapat momennya, dapat wadahnya. Jadi menurut gue nggak ngejar untuk bikin sesuatu sih Melci, tapi ya puji Tuhan kok ada aja gitu loh momennya bisa pas. Hiburan ini bisa berjalan saat gue lagi patah hati gitu nggak sih? Puji Tuhan gue dapat podcast ini running. Itu hiburan banget sih menurut gue. Relaxing banget di situ, emosi gue bisa dung keluar, enak banget. Jadi ya mungkin emang udah pas waktunya demikian gitu. Iya benar. Ini tapi teman-teman tuh banyak yang belum tahu loh. Dulu Indi Farhan itu memecahkan rekor siaran radio 36 jam, betul? 32. 32 jam. Oh iya 32. Ulang tahun Hard Rock FM yang kelima. Oh iya 3 tambah 2 32 jam. Kan, kalau nggak cerdas bukan Mutia namanya. Gila ya. Gila itu. 3 tambah 2. 32 jam. Gila tuh mereka berdua. Hebat ya, makanya ibarat, tapi gila ya lo udah bertahun-tahun nggak, tapi lumayan bareng sih ya. Begitu lo podcast, chemistry masih kenceng tuh. Enggak juga, Bo. Enggak. Terutama kan dia juga kan situasi udah beda ya, udah bapak-bapak pejabat gitu kan. Gue ibu-ibu yang masih senang ina unu, masih bla 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 gitu. Jadi kita mengharmonisasikannya di cerita seputar anak, cerita soal kebiasaan najis lo gitu. Terus jadi di luar politik, di luar apapun juga hina-hinanya tetap di podcast. Cuma gue bilang gini, lo awas ya, jangan jadi bumerang buat lo loh. Karena kan lo juga udah ke ranahnya udah ranah politik yang serius ya. Wah, kan gitu. Gak apa-apa asal jangan diposting. Asal jangan diposting ya, Nek. Ya. Tendi kan mau on the way kepala 5 ya, berarti ya, bener nggak? Gue udah 52. Udah 52. Oke, 52 nih ya, perempuan kepala 5. Gua sama Lucy kan kepala 4 ya. Gua 43 going 44, Lucy 45 ya Lucy? 46 tuh ya. Tapi lucunya umur segitu, sikat aja. Lagi lucu-lucunya ya. Puber kedua, Wak. Emang Adin? Katanya. Tapi lu ya, lu 52 Tendi. Masih ada ambisi nggak sih di dalam diri lo? Atau memang kayak kita kan dulu on fire apa segala macam pengen dihabak, atau lebih chill, lebih santai. Dan yang kedua, orang kan kepala 5 tuh sekarang terutama TikTok deh. Semua facelift, semua tarik muka. Bukannya kita mau bareng? Ya anjir, disebutin. Dia kakek. Kode aja ya berangkat yo gitu. Ya jujur, lu akan satu ambisi lu masih apa yang kesisa, sama yang kedua, ada midlife crisis nggak? Tuh dia nanya, Tendi punya midlife crisis nggak? Terus kayak memang ikut nggak nanti akan berangkat ke Korea juga tarik muka? Mungkin kalau nggak ada contoh dari sekian banyak orang-orang yang udah ngelakuin, gue nggak akan nyiler ya gitu, karena apaan sih gitu. Tapi kok ternyata hal kayak gitu kayak udah normal-normal aja orang ngelakuin itu. Gue minggu lalu ketemu dia Nitami sama Anjas, terus gue liat mukanya emang bagus Bo. Terus gue bilang gini, Bo lu beneran udah ini tarik? Iya, lu nggak berangkat kata Dian. Gue langsung jeng ide bagus. Terus lu dia main di kata gue, dia ambil iBag. Terus seinget gue ya, terus lemak di sini terus ditarik. Dan maksud gue dia juga sama suaminya, maksudnya sama Anjas kan merestui bahwa bininya boleh untuk facelift dan segala macam. Dan menurut gue bukan hanya sekedar buat lu mau show makanya lu harus tarik. Perempuan lu kalau udah boyor udah dong kayaknya, laki pasangan juga lihat juga udah males. Tapi kalau laki kan kalau semakin tua mungkin lebih mature, lebih apa, selama dia masih bisa jaga body, masih enak dilihat gitu. Laki berwiron mukanya masih kita, kayaknya bapak banget, father figure gitu kan. Kita ada yang dikit, kerutannya udah banyak gitu. Jadi menurut gue
mungkin pada saat kita mau mencoba melakukan facelift atau segala sesuatunya buat tubuh, muka, tujuannya memang bukan buat kita punya panggung, tapi karena kita juga pengen bisa serasi sama pasangan kita. Terus bukan cuma pengen dipuji awet muda, enggak, Bo. Kalau awet muda tapi lu nggak happy kan percuma ya gitu. Jadi gue ngeliatnya iya ya, kalau misalnya gue lagi kepikiran kenapa sih pipi gue kayak bat pingpong ya, gue buat diri gue sendiri gimana ya caranya dia bisa buat potong kue gitu bagu gue. Iya, bisa potong kue ya. Jadi menurut gue oke aja sih kalau orang yang pengen, dan apalagi yang sekarang banyak banget ya, Bo, banyak banget klinik-klinik mau di Korea maupun di Jakarta gitu. Jadi gue sih pengen aja. Jadi kalau ditanya, bahkan waktu itu gue mau Mel pernah sempet ngobrol tanya Mel ya, Ember, ya kan, Korea gitu. Ya masa kita bareng bertiga lucu juga kan. Gitu, Bu. aku belum ngapa-ngapain nih, aku belum ngapa-ngapain at all. Iya, tapi juga bagus. Lu masih pakai skincare lu, Ci? Masih dong, alhamdulillah. Tapi ntar masih nunggu batch 2, Bo. Produksi mahal, ya Allah. Kalau aku sih cuma air putih sama positive thinking ya. Aduh. Tapi lo ada midlife crisis gak sih, Tendi? Ada. You felt that? Ada kali, apalagi kan gue udah mau premeno ya, udah mau. Jadi ya paling nggak itu gue mungkin nggak menyadari itu tepatnya di kapan kali ya, tapi ada momen yang aduh gila, gue udah kepala 5 nih, wah gue anak gue ntar gimana ya, nanti gue gimana ya, terus badan gue apa segala macam. Tapi kayaknya itu udah gue lewatin, Bo, di 50-51 kemarin tuh udah gue lewatin. Jadi gue pikir gini, oh ya udah kan, kita kan udah makin tambah umur, metabolisme juga udah makin yahut ya. Ya, slow but not sure ya. Slow but not sure gitu. Lu kayaknya makan nasi sebiji, nambahnya kok nuruninnya bisa, lu napas aja kayak jadi sekilo. Ibaratnya gitu. Jadi ya baik dari emosi, baik dari apa yang terjadi sama tubuh, hormon segala macem, terus pemikiran apa, kayaknya gue sih udah ada di stage itu ya gitu. Tapi ya paling enggak, maksud gue ya gue nggak mau ada di situ terus, karena kan yang harus nolongin cuma diri lu sendiri ya. Ya maksud gue situasi boleh aja nggak gitu asik, tapi kalau lu juga menikmati rasa tidak asik itu kan juga nggak menyenangkan. Makanya buat mungkin ya bener yang umur-umur kayak kita gitu ya, kan kita seumuran ya gitu, ngobrol itu adalah tempat yang paling menyenangkan sih menurut gue. Banget. Ngobrol dengan orang yang tepat ya, maksud Banget. gue. Emang menurut lo, Tendi, gue tiap pagi nih nge-live sama Lucy juga sebenarnya duitnya kagak ada ya. Tapi seneng aja, Tendi. Lu ngerasa sebagai manusia pagi itu ada manfaat daripada lu cuma scrolling satu jam. And then kan kayak lo bilang kan, seneng aja mengeluarkan apa yang kayak weekend kemarin, apa ngobrol sama tamu-tamu gitu. Tapi terakhir nih, ntar Lucy mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Tendi, lu kan dominan ya, sama kayak gue. Tapi surprisingly rumah tangga lo tuh, puji Tuhan, alhamdulillah, wajar ya gue lagi mau kasih pujian ditinggalin. Tambahin lagi. Surprisingly untuk perempuan dominan rumah tangga lo tuh wajar ya, setan. Gue tinggal lo di Korea terus gue aja. Ya, oke, lanjut. Tapi rumah tangga lo sekarang berapa tahun? 20 tahun ada? 21 tuh. Ben 21 apa 22 ya? DJ Blanco. 22 yang ke-22. 22. Gua nggak akan nanya resepnya karena kayaknya nggak enak ya. Resep apa sih pernikahan langgeng, apa sih nggak endul ya, Air Bos. putih tiap hari. Wah, mati gila. Tapi apa yang lo lakuin sampai lu sebagai perempuan dominasi, independent woman, apalah yang zaman sekarang tuh ibaratnya banyak menjadi tameng gitu. Terus banyak orang bilang marriage is scary. Tapi lu berdua gila 20 tahun dan seems like pasti ada ups and down, tapi seems like you guys still enjoying it, the marriage. Padahal beda banget ya karakternya Benny sama Indi. Beda banget. Ya, masih banyak banget pasangan di luar yang mungkin usia pernikahannya udah lebih dari gue gitu ya, Bo ya. Dan mungkin kalau kita mau ngikutin keinginan di usia masih pernikahan 10 tahun, 20 tahun, hai Rafa, egonya tuh masih naik turun, wow segala macam. Cuma kalau sekarang ya, Bo, maksudnya gini, mau ngapain lagi sih? Berantem.
Berantem pasti, nggak mungkin nggak seharmonisnya kan banyak sekali ya postingan pasangan yang kayaknya selalu harmonis. Aku ingin deh kayak gitu, tapi kan kita nggak tahu kan ya. Ya tapi paling tidak, maksud gue berantem pasti, cuman mungkin style berantemnya udah nggak kayak dulu gitu. Bete pasti, tapi mungkin betenya ya udah gitu. Mungkin gue akan lebih ambil sikap, gue lebih diem aja gitu. Tapi kita ketemunya adalah kalau mesti ngomong di meja makan, ada anak-anak, kita ngobrol. Jadi buat gue mungkin terdengar klise ya kalau anak-anak, tapi anak-anak itu udah kuncian buat gue bahwa emang kalau lihat anak-anak ya gue nggak mungkin bisa gini-gini terus, nggak mungkin bisa berantem terus. Gitu. Apalagi gue peri sendiri, kan koleksi gue 3 laki di rumah, ya kan? Lebih-lebih. Tapi sekarang lebih enaknya gue bisa ngobrol dengan anak-anak gue, terutama anak gue yang pertama yang Rafa. Gue bisa sharing, Rafa, lalala, kita ngopi yuk, gue bisa cerita, bisa nangis, bisa apa. Jadi menurut gue anak-anak ini yang menyelamatkan gue sih gitu. Kalau gue lagi down, lagi bingung gimana mau apa, jadi ke anak-anak. Ya, gila anak-anak lu udah pada bujang-bujang semua juga tuh, gila ya. Lo tau gak, Manuel yang tadi gue pikir lempeng dan segala macam, kalau gue lagi bete atau kita kan kadang suka nggak bisa ngatur muka ya, atau kita lagi sedih lagi apa, Manuel tuh peka banget sih segini. Ada apa lagi mah? Oh, Enggak. Emang kelihatannya gimana? You look so sad. Enggak. Mungkin mama lagi ini aja, lagi banyak pikiran. Enggak, mama kalau lagi banyak pikiran beda sama mukanya sedih. Gue digituin sama anak gue tuh kayak teng gitu. Bukan ibu gue yang ngingetin gue, anak gue. Manuel terutama, kenapa lagi mah? Cuman digituin doang. Kayaknya masa di kepala gue langsung ambiar. Iya. Asli. Tapi anak-anak tuh kata-katanya gila ya. Kenapa lagi mah? Cuma gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. You look so sad gitu. Enggak, ini mama lagi mikir kerjaan. Enggak, kalau mama mikirin kerjaan mukanya nggak kayak gitu. Oh, aduh. Jadi bisa bedain anak lu juga deh pasti, Bo. Iya kan? Iya sih. Nada benar. aja deh, nada beda dikit aja pasti malah gini. Kenapa mama ngomongnya begitu? Gue langsung oh ya, padahal cuma mungkin itu handuk jangan taruh di situ ya, dengan itu handuk jangan taruh di situ ya. Ya, kenapa mama ngomong kok suaranya kencang? Oh sorry Manuel. Jadi controller gue tuh anak-anak sih sebenarnya. Gue tuh weekend kemarin Tendi abis kaget-kagetnya. Anak gue kan sports day. Terus anak gue yang kecil 8 tahun Tendi, namanya Courage. Dia lomba lari, dia menang. Emang dia pengen jadi runner kan. Gue dateng gitu loh. Gue foto dong, gue happy segala macam. Lo tau gak dia ngomong apa? Intinya dia ngomong gini, aku tuh sebel karena mami tiap datang cuma mau foto-foto aku doang. Oh, You didn't even say anything. I got this medal. You only care about taking photo with me. Jadi sebenarnya terus lo bilang apa? Lo jawab apa? Nohok banget gak sih? gak bisa ngomong. Aduh. Gila. Maksud gue gini, kan kita seneng ya, maksudnya wah bangga gitu, pengen taruh di WhatsApp grup apalah segala macam. Cuma kan ternyata anak tuh menurut mereka ya taking photo tuh mungkin nomor 3, nomor 4, Mam. Tapi lo di sini untuk gua. Jadi yang penting siapa? Yang penting apa prestasi gua kah? Atau foto-foto lo gitu? Iya. Oh my god, dalam. Dalam say. Anyway, Tadi lo bahas soal marriage life dan lain sebagainya. Bohong kalau lurus-lurus aman-aman aja. Pasti ada naik turunnya, namanya juga roller coaster ya, ada korak-koranya. Gue udah gini kagak turun lagi kali ya. Tapi kalau di usia gue sekarang, gue cuma ngapain aja ya. Bete, kesel gue, mau kelar apa segala macam tuh, kalau kelar emang aman. Anda, kan indie ya. Ya kan nggak jawaban juga, jadi ya terlepas dari dua anak gue Rafa dan Manuel, mereka punya keunikan sendiri yang memang bikin gue juga jadi jadi lebih tenang, lebih kadang malah gue bisa dapat solusi atau dapat jalan lebih sabar lagi tuh dari mereka, karena mereka suka iya udah mama gini gitu. Itu ada pertanyaan bagus sekali loh, pas midlife crisis rumah tangga geter nggak? Ya Allah geter. Udah geteran ditinggal Siti Bu. Geteran itu buat ditinggal Benny masih biasa luar kota ya, ditinggal sama Siti dia nangis, say. Kita gue susul. Nah kalau tinggal Siti gue di blok nomornya. Salah apa Bunda? Iya loh.
Bo, tapi ya bener ya. Hari ini kita tuh belajar bahwa memang kemelekatan tuh emang hal yang kadang-kadang emang sering bikin kita tuh jadi kayak nelongso gitu Tendi ya. PR ya, Bo. Belajar dari Tendi sama Siti, as much as kita sayang banget sama support system kita, tetap ya nggak boleh semelekat itu. Walaupun mereka udah ikut kita selama itu, karena tetap aja Bo, at the end of the day, ya ini hubungannya profesionalitas kerja. Itu yang Mama Betty bilang. Lo tau pada saat gue lagi nangis gue bilang, Mama ini Siti kenapa ya kok udah balik lagi tuh nomor aku di blok, nomor Benny di blok, anak-anak di blok. Mama Betty cuma ngomong gini nyokap gue, Doi, kan dia kan selalu punya panggilan cantik buat gue ya, Indoy. Siti itu biar gimana pun tetap orang lain. Kalau keluarga pasti akan lebih mikir 2 kali untuk menyakiti hati orang. Gue langsung gini, Ibu Betty, jadi orang lain itu nggak akan peduli yang terjadi sama yang dia lakukan itu apa. Dia akan lebih mikirin bahwa oke, gue maunya A aja. Dia nggak mikirin tuh kamu akan jadi repot, kamu akan jadi susah. Tapi kan kalau keluarga, kalau saudara masih mikir, aduh nanti kalau gue ginter adek gue susah, nanti kalau ginter kakak gue ini masih ada mikirnya. Tapi kalau konteksnya orang lain, hubungan orang lain, ya udah nggak akan inget mau 5 tahun sama lu kek, mau lu udah pernah kasih apa aja kek, mau lu anggap dia sama, nggak akan inget. Orang dia maunya cabut, langsung di situ air mata gue berhenti, Bu. Iya. Tapi besok kan nangis lagi sih. Tapi yang gue belajar banget hari ini dari Tendi adalah memang benar kata Mama Betty. Ya biar bagaimanapun dia adalah orang lain, tapi bukan berarti kita juga jadi nggak baik sama orang lain gitu ya. Tapi kalaupun tidak bersambut nih niat baik kita, ya teruslah berbuat baik karena mungkin nanti kita dapat bunganya dari orang lain juga. Ya jadi udahlah gitu. Let go aja ya nggak sih Tendi? Ya, sekarang sih gue mungkin udah bisa, ya udah karena mungkin udah ada yang gantiin Siti ya sekarang. Tapi kan mungkin tidak seperti yang gue harapkan. Tapi paling enggak helper ini kan juga harus kita hargai ya. Gak mudah mencari orang yang bisa bantu kerja di rumah. Jadi ya apalagi ya mungkin rasa let go nya sekarang nih gue udah bisa mengucapkan let go. Kalau kemarin kayaknya belum bisa gitu ya. Tapi sekarang oh ya udah deh. Malah gue denger setiap ketemu tuh lagi TikTok ya biarin aja. Iya. Udah bisa begitu gitu. Udah bisa ya udahlah nggak apa-apa. Iyalah, butuh Tapi waktu ya Tendi. Nggak menutup Butuh waktu. hati gue silaturahmi, dan kalau memang dia masih mau baik kembali kepada kami, gue dengan senang hati kok. Nggak enak lagi Bo kalau dalam hidup lu kayak punya ganjilan, sebel, aduh bohong. Iya, benar. Setuju. Thank you banget Tendi, 914 nih rekor terlama loh kita nge-live. Guys, Thank you Tendi. Apa yuk bertiga lucu nih. Ayo Mulai. dong. Ntar aku colek-colek lagi ya. Oke baik. Mau kemana Ya. sih Nah hari ini? Hari ini aku mau minum jus. Siti, aku. Oh, gua ada adanya Siti. Iva, sini. Wah stres. Ini trio stres ya, Bo. Sehat-sehat ya Tendi. Ya. Sehat-sehat kamu, salam buat DJ Blanko di depan. Salam buat Benny ya. Salam juga buat suam-suam. Kapan lah ngopi-ngopi kita berharga nih? Yes please. Gue Ya, WhatsApp lu. menteri mulu deh. Ya udahlah. Udah banyakan konten pusing. Sebelum kita ke Korea ya, Say. Bikin lagi. Lu sih mau ikut? Ayo lu boleh deh pakai naik motor RX King. Love you Tendi, thank you. Makasih banyak ya sayang. Bye. Bye guys.